Tidak perlu tesis ilmiah, tidak perlu DNA. Dengan melihat, mendengarkan cara bicaranya dan perilakunya setiap ceramah, mosok Yosef itu keturunan Kanjeng Nabi. Memang harus kita hadapi dengan cara seperti dia. Jangan terlalu santun sama mereka. Jangan terlalu lemah lembut dengan mereka. Ya. Ini nanti cocok saya akan gabung sini ya. Mohon maaf, dalil-dalil urusan jenengan. Saya mau melakukan sesuatu dengan cara Khalifah Umar bin Khattab saja. Saya sudah dengarkan cuplikan video di awal itu adalah Bupati Blora. Luar biasa apresiasinya terhadap tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan ada hal yang sangat mengejutkan buat kita semua ketika beliau mengatakan bahwa dari 7 tahun lalu katanya itu sudah menolak Habib datang di masjidnya, di Masjid Pendopo untuk melakukan pengajian. Sebab apa? Sebab Habib itu mau datang tetapi harus menghentikan kegiatan wayan yang dilakukan oleh Pak Bupati setiap malam Jumat Pon. Nah, ini bentuk perlawanan yang konkret, sahabat. Dan bayangkan misalnya kalau seluruh bupati di Indonesia seperti ini, jadi sudah ada satu lagi pemimpin kita yang begitu getol, berani berjuang untuk mempertahankan Pancasila, mempertahankan NKRI, dan menguatkan budaya-budaya lokal yang menjadi roh penyemangat daripada masyarakat Nusantara. Ini Pak Bupati Gerobokan ini betul-betul merinding, saya punya bulu-bulu tangan menonton videonya. Coba kita simak secara bersama-sama bagaimana beliau memaparkan kekagumannya terhadap Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, dan beliau sanggup membackup, bahkan beliau akan menjalankan cara-cara Umar bin Khattab katanya, dan menyiapkan pasukan kalau misalnya memang itu dibutuhkan. Ini kita simak videonya. Ya, alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita berada di tempat yang sangat mulia, pada acara yang sangat mulia juga. Kita ketemu akan mendengarkan kepada ceramah dari Pak Kiai Haji Imaduddin. Beliau yang pertama kali bikin tesis ya, menyangkal terhadap Ba'alawi sehingga mereka kelepek-kelepek ya. Belum DNA-nya ya. Sebetulnya saya setuju dengan Pak Kiai tadi yang dari Gerobokan ya. Ba'alawi itu tingkatan SD, Pak, betul. Cara dia bicara tausiah ya, tausiah bukan tingkatan kita, tingkatan SD. Tidak perlu tesis ilmiah, tidak perlu DNA. Dengan melihat, mendengarkan cara bicaranya dan perilakunya setiap ceramah, mosok Yosef itu keturunan Kanjeng Nabi. Betul enggak, Pak? Anakku dewi keturunan kokok ngomong kasarisin kok. Apa keturunan Kanjeng Nabi? Bayangin, Pak. 5 tahun yang lalu saya sudah merasa ini tanpa tesis ini. Mau ngomong wedi kali sensitif. Alhamdulillah ada acara ini maka saya datang. Nggih, saya datang. Betul, Pak, iya. Memang harus kita hadapi dengan cara seperti dia. Jangan terlalu santun sama mereka. Jangan terlalu lemah lembut dengan mereka. Ya. Ini nanti cocok saya akan gabung sini ya. Mohon maaf, dalil-dalil urusan jenengan. Saya mau melakukan sesuatu dengan cara Khalifah Umar bin Khattab saja nanti saya. Ya. Harus keras. Ya. Sepakat, Pak. 5 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu, ya, ada seorang kiai datang ke pendopo. Kaget saya. Pada kiai itu muridnya Mbah Maimun. Pak Bupati ngebawa saya.
ini ada Habib dari Solo yang mau pengajian di masjid kita. Bagus Pak Yai, dengan catatan Pak Koko harus menghentikan kebiasaan wayangan setiap malam Jumat. Gila enggak? Dengan catatan Pak Koko, Pak Bupati harus menghentikan kebiasaan wayangan setiap malam Jumat Pon. Saya jawab, nyuwun jawab Pak, Habib itu enggak saya datang sini, enggak usah, enggak apa-apa. Iya. Ya. Itu 7 tahun yang lalu aku suami ngono ki lho Pak. Dia jenengan aku kalah kabeh. Iya Pak. Betul Pak. Bayangin budaya kita dilarang. Budaya kita dilarang. Tadi pembicaraan awal, siapapun yang membelokkan ya sejarah baik Islam maupun Islam itu kejahatan. Kita memerangi kejahatan sama dengan jihad. Ya kan jenengan sing akeh dosane iki mumpung iki apik iki. Ayo jihad kabeh nggih. Saya belum bawa pasukan ini Pak. Saya pengen melihat dulu aja greget jenengan kayak apa ini. Ya, greget jenengan oke, saya bawa pasukan nanti, oke? Ya, saya pengen Pak, habis ini ada actionnya. Nyata-nyata saja lah. Contoh tadi, ternyata pondok-pondok pesantren sudah betul-betul keblinger semua dengan yang namanya Habib-Habib itu. Ya, ajak silaturahmi, yakinkan. Elingin JE, jangan kita diperalat, diperbudak spiritual kita sama mereka-mereka. Siarno, bobo, viralkan gitu ya, viralkan. Ya. Habis itu, ajak juga pemerintah. Ya, hadir sini perwakilan Pak Bupati, Pak Toha. Ya. Jangan lagi lah undang-undang mereka tuh selawatan di sini, yang lainnya banyak. Nggih, setuju? Harus kita batasi orang gerak mereka. Biar rakyat tidak semakin keblinger dengan cara mereka. Tidak perlu diundang lagi, Pak. Kiai-kiai bisa semuanya kok, nggih? Betul enggak? Selagi saya mohon Pak Kapolres nanti, ya, action kita yang nyata dalam waktu singkat adalah ajak bicara para ketua pondok pesantren, elingno mereka, ingatkan. Ya. Kemudian menjeraki kepada pemerintahan, ya. Sholawatan Nabi tapi ke arah undang mereka lah, gitu. Ya, lolos Pak masukin, lolos saya, setuju saya. Nah, iya, harus berani mereka. Ya. Cara intelektual kita didampingi dengan intelek kita. Levelnya dia, SD kita juga dengan cara SD. Betul Pak, luar biasa tadi. Dia gunakan SD, kita gunakan SMA, apalagi profesor. Gak nyambung Pak. Kelamaan kita, terlalu banyak sopan santunnya kita. Lama-lama amblas semua kita nanti. Ya. Aku ini orang izin pimpinan Gerindra loh, pesan ini. Iya, iya. Wong ki apik, aku ya tak tekad. Politik kalah sama ini Pak, itu luar biasa Pak. Nyangkut Islam, nyangkut Indonesia, luar biasa. Apalagi terkait akidah Islam kita, luar biasa. Oke, Gus Pekan. Tadi saya syarat asukan, tolong habis ini action kita yang nyata adalah ajak silaturahmi para pimpinan pondok pesantren, ingatkan mereka, ya. Niat mereka jangan sampai kita berbudak diperalat spiritual kita pada mereka. Yang kedua, himbau kepada pemerintah lah, kepada siapapun lah, tidak usah lagi datangan Habib Jublora. Ya, setuju Pak Habib, Pak Subhan nggih, ya. Sholawatan bagus tapi undang yang kiai yang matoh yang lainnya banyak itu kok. Nggih? Purwodadi setuju? Mana lagi jadi? Pati
Siap, ya Pati mantap. Bentar lagi Pati datang ini. Rembang-rembang. Seragen. Nah, bisa pokoknya, ya itu saja. Oke. Ya, selagi hari ini saya jadi tamu yang tidak diundang untuk melihat sekaligus melihat itu greget Bapak Ibu semuanya dalam rangka mencegah pengaruh negatif mereka tidak pada Islam saja tetapi pada bangsa Indonesia. Betul Pak. Makam-makam tadi betul. Mengerikan Pak. Secara mereka bicara sudah ngawur semua. Harus kita hadapi dengan ngawur juga. Ya. Jangan ngawur dihadapi dengan nggih Pak. Wah, oke apa sih? Ya. Ngawur juga ngawur Pak. Levelnya berimbang. Paham ya Pak G? Maturun. Ya Sobat ya, ini pertemuan awal. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya akan ikut hadir. Ya. Terima hadir, kasih. ya. Terima kasih. Ya, pelan-pelan. Ya jelas. Lagi pesan saya deklarasi ini aja jangan dijadikan deklarasi, harus punya action nyata. Saya pengen sukses. Jangan sungkan-sungkan sama para yang lain. Kita benar. Kalau kita benar, tapi kita sungkan-sungkan menyampaikan, maka kita akan kalah. Betul Pak G? Ya. Matur nuwun. Sehat semuanya. Amin. Seger waras. Amin. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pemerintah atau pemimpin seperti ini yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ya. Memberikan penguatan, semangat, dan bahkan Pak Bupati ini siap mensupport dengan pasukan seperti yang disampaikan di videonya. Kalau misalnya itu dibutuhkan. Dan dia memproklamirkan dirinya bahwa untuk menghadapi mereka ini tidak boleh dengan biasa-biasa. Harus dengan cara-cara Umar bin Khattab. Ya, sepertinya beliau sangat melek dengan sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab yang memang sangat tegas, tapi sangat penyayang terhadap rakyatnya. Ini Bupati Blora ini sahabat. Nah, bayangkan misalnya, kalau seluruh bupati di Indonesia ini bersikap seperti ini. Gubernur-gubernur bersikap seperti Kang Deddy Mulyadi. Otomatis rakyat akan hidup dengan nyaman. Rakyat akan hidup dengan sejahtera. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang membodoh-bodohi mereka. Tidak ada lagi yang melakukan doktrin-doktrin sesat atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal nasabnya palsu. Dan itulah yang selama ini mereka lakukan terhadap rakyat Indonesia, terhadap orang-orang Nahdien khususnya. Ya, untungnya ada Kiai Aimanuddin Usman Al-Bantani. Saya selalu mengatakan demikian ya, bahwa kita sangat beruntung ada tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kiai Aimanuddin Usman Al-Bantani, tidak saja cerdas, tapi juga berani. Dan hal yang sama juga diperlihatkan oleh Pak Bupati ini. Dia memperlihatkan komitmennya yang cukup kuat bagaimana memproteksi rakyatnya dari pembodohan. Dan ini contoh yang sangat bagus yang harusnya dicontoh oleh seluruh pemimpin-pemimpin lokal kita. Yang hanya bermain di zona aman. Saya kira hal yang bagus ini harus diteruskan dan dipiralkan. Ini penting sekali lagi untuk bagaimana memberikan penguatan terhadap apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa selama ini yang berdiri di samping kiri kanan Kiai Aimanuddin Usman Al-Bantani. Ini jangan lagi dipremim-premim bahwa ini bupati ini anti Suriat Rasulullah, jangan. Bupati ini berjuang atas nama bangsanya, atas nama rakyatnya, menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menjaga kebinekaan yang sudah dititiskan oleh para leluhur kita. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.